Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Pada pertemuan kali ini akan kita membahas tentang deteksi dan koreksi error, yang mana yang akan kita coba jelaskan nanti terkait dengan pendahuluan dulu ya. Kemudian nanti kita melanjutkan dari koreksi error dengan kode Hamming, yaitu yang menggunakan 8 bit. Lalu kita melanjutkan yang kode Hamming 8 bit. Nah, di situ nanti akan kita bahas tentang rumusnya, kemudian bagaimana contoh melakukan koreksi error. Oke, kita mulai dulu yang berkaitan dengan pendahuluan. Jadi di dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor itu dimungkinkan mengalami kesalahan ya. Jadi saat terjadi proses penyimpanan ke dalam memori, itu dimungkinkan adanya kesalahan, baik dari kesalahan yang berat ataupun yang ringan. Nah, yang berat di sini adalah kerusakan fisik. Ya, kalau kerusakan fisik, jadi memori secara fisik ya, ini sudah tidak bisa digunakan untuk menyimpan. Ya, ini. Namun juga sering juga ditemukan kesalahan yang sifatnya ringan. Nah, kalau yang kesalahan ringan ini biasanya berkaitan dengan masalah datanya. Ya, jadi data yang tersimpan ini datanya yang rusak ya, atau datanya tidak sama dengan apa yang diinginkan atau dikirim. Nah, jadi ada dua bentuk kesalahan ya. Kalau kesalahan berat fisik ya berarti memorinya yang secara hardware harus diganti, itu adalah kesalahan yang berat. Kalau yang ringan adalah dari datanya yang akan disimpan di dalam memori. Nah, kesalahan ringan ini nanti dapat dikoreksi. Jadi kalau kesalahannya pada data ya, nah ini bisa dikoreksi. Nah, untuk melakukan koreksi ya, itu nanti bisa dilakukan dengan dua cara ya, dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mendeteksi dulu ya. Jadi mendeteksi apakah ada kesalahan atau tidak. Kemudian kalau ditemukan kesalahan, baru dilakukan perbaikan. Nah, ini adalah proses yang namanya deteksi dan koreksi. Nah, untuk melakukan deteksi, ya, maka prinsipnya di sini adalah bahwa data ya, yang disimpan atau dikirim itu akan ditambahkan satu informasi pengecekan ya, ini. Jadi ada penambahan informasi. Jadi kalau kita lihat bahwa data word atau D di sini itu nanti akan ditambahkan dengan cek paritas. Maksudnya apa? Data word ini adalah data yang disimpan. Kenapa istilahnya word? Karena jumlahnya sekumpulan byte ya, sekumpulan byte. Jadi data word ini bisa 1 byte ya, bisa 2 byte ya, bisa 4 byte, bisa 8 byte dan seterusnya ya, maka di sini istilahnya adalah data word. Nah, inisialnya saya buat D ya. Kemudian data word atau sekumpulan byte tadi yang akan disimpan ya, itu nanti akan ditambahi yang namanya bit cek paritas ya. Bit cek paritas ini nanti inisialnya adalah C ya, ini. Jadi proses awalnya ya,
saat terjadi sebuah kesalahan atau tidak, maka di situ nanti data akan disiapkan untuk data pengecek. Jadi data yang dikirim ditambahi data pengecek. Nah, pada akhirnya data yang disimpan tadi memiliki panjang data D ditambah C. Data byte-nya sendiri, sekumpulan byte-nya sendiri, kemudian ditambahkan cek paritas. Ya, cek paritas. Jadi antara D dan C digabungkan atau dicampur. Nah, biasanya kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut. Ya. Nah, akhirnya nanti kita bisa mengetahui data aslinya digabungkan dengan cek bit paritas inilah, nanti baru kita bisa mengetahui. Ya, bisa mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, mekanisme yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan kesalahan tadi itu menggunakan istilahnya adalah kode Hamming. Ya, kode Hamming ini kebetulan diciptakan oleh orang yang bernama Richard Hamming, maka namanya itu dikenal. Ya, jadi dia yang menemukan metode bagaimana untuk mengecek kalau ada data yang salah. Ya, nah itu adalah dengan kode Hamming. Nah, kode Hamming diambil dari nama penemu. Nah, untuk bisa memahami bagaimana nanti proses kode Hamming, maka kita perlu memahami terlebih dahulu pola basic dasar bagaimana proses kode Hamming dilakukan. Ya. Jadi di sini diilustrasikan nantinya ada 3 lingkaran Venn. Ya, ada 3 buah lingkaran. Venn di sini adalah saling berpotongan. Ya. Jadi antara lingkaran A, lingkaran B, lingkaran C itu saling terkait dan saling berpotongan. Ya, sehingga nanti akhirnya membentuk ruang, ya, akhirnya membentuk ruang, ya, yang jumlahnya ada 7 ruang. Itu pola basic dasarnya. Kemudian, ya, dari 7 ruang itu nanti kita memasukkan 4 bit, ya, 4 bit data byte. Ya, jadi data byte di sini kita mencontohkan menggunakan 4 bit. Ya. Jadi datanya adalah data yang jumlahnya hanya 4 bit. Ini hanya contoh dasarnya. Nah, data yang jumlahnya 4 bit, ya, nah itu nanti akan dilakukan proses pengecekan. Nah, sebagai contohnya semacam ini. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan 3 lingkaran Venn ABC adalah 3 lingkaran ini. 3 lingkaran yang A, kemudian yang B, kemudian di sini yang C. Nah, ini saling berpotongan. Ya, karena saling berpotongan, maka kita lihat di sini ada ruang. Ya. Ini ada ruang yang luar, ini ruang A yang luar, ruang B yang luar, dan ruang C yang luar. Nah, yang berpotongan itu membentuk 4 ruang. Nah, ini yang tengah, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, disitulah kita menempatkan data bit. Ya, data bit. Jadi pada saat ini kita mencoba mengkoreksi kesalahan untuk word data yang hanya 4 bit. Ini untuk membuat sebuah contoh saja.
Nah, data yang 4 bit itu nanti dimasukkan pada bagian yang perpotongan di dalam. Nah, ini contohnya ada data 1, 0, 1, 1. Ya, ada data 1, 0, 1, 1 dimasukkan di dalam sebuah diagram Venn. Kemudian setiap lingkaran di sini, setiap lingkaran ini harus diset bit logika satunya agar berjumlah genap. Ya. Jadi kalau kita amati di sini, ya, datanya tadi adalah 1, 0, 1, 1. Nah, kalau kita lihat, ya, logika satunya berjumlah berapa? Ya, logika satunya berjumlah 1, 2, 3. Ya, 3 itu adalah jumlah yang ganjil. Ya, ini. Nah, metode Hamming meminta untuk diubah menjadi berjumlah genap. Ya, diubah menjadi berjumlah genap. Ya, jadi di sini bagaimana agar lingkaran Venn ini nanti jumlah logika satunya menjadi genap. Karena di sini sudah ada 1, 2, 3, ya. Untuk menggenapkan maka kita cukup menambah 1 bit yang logikanya 1. Nah, inilah. Nah, akhirnya kita mencoba menambahkan. Misalkan ditambahkan pada bagian sini C. Maka dengan demikian, diagram Venn 3 lingkaran ini berisi data logika 1 yang jumlahnya genap. Karena ada sebanyak 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini berarti bit paritasnya adalah 0, 0, 1. Ya, bit paritasnya. Jadi tadi antara data, ya, data word dengan cek bit paritas, ya, itu digabungkan. Jadi pada saat data disimpan, tidak hanya sekedar data saja yang disimpan. Ya. Karena ini jumlahnya 4 bit, berarti butuh tambahan 3 bit ceknya. Ya. Dimana penambahannya itu agar supaya yang logikanya 1 menjadi genap jumlah. Nah, maka di situ bit paritas akan menyesuaikan. Nah, contoh yang lain, apabila ada kesalahan, ya, penulisan bit pada data, ya, seperti kasus C di sini, ya, misalkan ternyata pada saat disimpan itu data yang semula di sini 0, ya, data yang semula itu 0, itu berubah menjadi 1 misalnya. Nah, ini kita pasti tahu kesalahannya, pasti kita temukan. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan tadi, data yang disimpan itu logika satunya berjumlah genap. Ya, maka begitu di sini ada yang berubah, ya, dari 1 berubah menjadi dari 0 berubah menjadi 1, ya. Nah, ini berarti satunya jadi ganjil lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti terjadi error atau kesalahan. Nah, itu pemahamannya seperti itu. Jadi data word, ya, yang disimpan itu butuh bit paritas. Bit paritas ini adalah untuk menyeragamkan agar supaya data yang disimpan, ya, itu yang logikanya 1 jumlahnya dibuat genap. Ya, kalau sudah genap, ya sudah, berarti semuanya 0 saja bit paritas. Ya, ini.
Nah, itu adalah penggabungan tadi antara D dan C. Sehingga nanti kalau terjadi perubahan data, perubahan data akan diketahui. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk koreksi error yang lebih dari 4 bit. Jadi yang tadi ya, koreksi error 4 bit itu sebagai gambaran ilustrasi ya, bahwa kalau kita melakukan koreksi yang 4 bit, maka bit paritasnya adalah 3. Kalau digabung jumlahnya jadi 7. Ini basicnya. Nah, sekarang jumlah bit paritas harus ditambahkan untuk sejumlah bit word. Kalau 4 bit itu bit paritasnya 3. Nah, di sini terus berapa kalau 8 bit? Nah, ini kalau lebih dari 4 bit harus ditambah berapa? Nah, di sini kita bisa melihat sebuah tabel. Nah, ini adalah sebuah tabel kode Hamming. Jadi apabila nanti data word-nya itu jumlahnya 8, berarti bit paritasnya 4. Kalau misalkan nanti data bitnya 16, berarti bit paritasnya 5. Ya, ini berkelipatan terus, habis 16, 32, 64, 128. Nah, ini mestinya 256 ya. Ini salah ketik. Ini 256. Maka bit paritasnya juga akan meningkat bertambah 1. Kalau 8 itu 4, 16 5, 32 6 dan seterusnya. Nah, apa itu nanti maknanya? Nanti akan kita coba ya bahas. Jadi sekarang kita sudah tahu bahwa kalau kita mau membuat sebuah deteksi error dan koreksi error, maka data word ya harus ditambah dengan bit paritas. Itu prinsipnya dulu. D ditambah C. Nah, sekarang penambahannya pada contoh sebelumnya, kalau 4 bit itu ditambah 3 bit paritas. Nah, kalau 8 bagaimana? Nah, itu tadi. Nah, tabel inilah. Kalau jumlahnya 8 bitnya, data bitnya, berarti penambahan bit paritasnya harus 4. Kalau 16 berarti bit paritasnya 5. Kalau 32 6 dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat sebuah contoh di sini untuk koreksi yang 8 bit data. Jadi, untuk yang 8 bit data itu diperlukan 4 bit tambahan sebagai cek paritas ya, sehingga panjang seluruhnya menjadi 12. Menjadi 12. Nah, kalau misalkan yang akan kita koreksi 16 bit, yang akan kita koreksi 16 bit, diperlukan tambahan berapa? Nah, lihat tabel tadi. Ya, kalau kita mau mengkoreksi 16 bit berarti diperlukan 5 bit. Nah, ini adalah aturan tabel tadi. Ya, kalau saya ingin mengkoreksi yang 32 bit bagaimana? Ya, harus pakai tambahan 6 dan seterusnya. Ya, ini ketentuan. Nah, pada saat ini kita mencoba mengoreksi yang 8 bit data. Ya, karena kita koreksinya 8 bit data, berarti kita harus menyiapkan tambahan 4 bit cek paritas. Sehingga jumlah keseluruhannya 12. Nah,
Untuk bisa melakukan koreksi, ya, maka secara matematis logika kita di dalam berpikir, ya, nanti kita mengerjakannya berdasarkan sebuah tabel. Nah, ini adalah tabel yang membantu kita menyelesaikan proses koreksi. Ya. Nah, bagaimana untuk menyusun tabel ini? Ya, untuk menyusun tabel ini, maka diawali dari yang posisi paling kiri dulu, posisi bit dulu. Nah, yang paling kiri dulu. Jadi yang posisi paling kiri ini adalah deretan angka desimal, ya, deretan angka desimal. Di mana deretan angka desimal di situ jumlahnya sesuai dengan jumlah bit data ditambah dengan bit paritas, yaitu 12. 8 ditambah 4, 12. Maka di sini kita buat urutan posisi bit, ya, kita susun dari bawah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Ini kalau 8 bit data, ya. Kalau saya pakainya di sini adalah 16, maka dibutuhkan di sininya jadi 5, ya. Berarti 16 ditambah 5, 21. Nah, ini berarti nanti Anda harus menyiapkan deretan bilangan ini dari angka 1 sampai dengan 21. Demikian pula jika akan mengkoreksi yang 32 bit. Kalau 32 bit, kita harus menambahkan berapa bit? Ya. Kalau 32 bit berarti penambahannya 6. Ya, berarti 32 tambah 6 jadinya 38. Berarti kita harus membuat angka di sini dari 1 sampai dengan 38. Oke, itu tahap yang pertama. Jadi untuk melakukan koreksi data, maka kita perlu menyiapkan posisi bit dulu. Ya, ini sebagai letak posisi bit, yaitu dengan membuat deretan bilangan sesuai dengan jumlah data Word ditambah bit cek paritas. Contoh di sini 1 sampai 12. Oke. Kemudian tahap yang kedua, deretan posisi bit ini kita ubah dalam sistem bilangan biner. Nah, ini posisi angkanya. Jadi angka yang di sebelah kiri ini angka desimal, ya. Ini angka desimal, posisi sebelah kiri. Sedangkan yang di sini adalah angka biner. Jadi angka 12 ini binernya berapa? Ya, 11 ini bagaimana? Dan seterusnya. Ya, tentunya Anda sudah paham untuk membuat tabel biner dari bilangan desimal. Ya, mungkin di materi pelajaran yang dulu teknik digital atau yang lain sering membuat yang namanya tabel biner. Ya. Contoh di sini kalau angka 1, ya, berarti 0 0 0 1. Nah, ini. Kenapa harus ada 4 kolom? 0 0 0 1 kan 4 kolom, ya. Karena memang kita butuh untuk sampai bisa mendeteksi angka 12 dalam sandi biner. Nah, kalau kita pakai 3 kolom saja bisa enggak? Enggak bisa. Kalau kita hanya deteksi 3 kolom itu hanya dapatnya sampai di sini. Nah, ini saja. Ya, sehingga dibutuhkan 1 kolom lagi agar kita bisa mencapai angka 12. Nah, ini biasanya nanti batas maksimalnya sampai 15. Ya, sampai 15. Sehingga kalau nanti Anda mencoba koreksi yang 16, maka angkanya di sini jadi 21, maka jumlah konversi bilangannya di sini tidak hanya 4 kolom, mungkin tambah 1 lagi menjadi 5 kolom. Demikian seterusnya. Oke,
Kita coba yang ini dulu. Jadi setelah kita peroleh deretan lokasi atau posisi bit dari 1 sampai 12, masing-masing diterjemahkan atau dikonversi ke sandi bineng. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita mau meletakkan cek bitnya atau bit ceknya. Jadi 4 bit cek itu nanti mau diletakkan di posisi yang keberapa, ya. Kalau contoh di sini sudah kita lihat di sini. Ini tabel yang sudah jadi. C1-nya nanti di sini, C2-nya di sini, C3-nya di sini, C4-nya di sini. Nah, namun dari mana kok bisa menempatkan C1, C2, C3, C4 seperti itu? Nah, ini ada rumusnya. Jadi bit cek paritas itu ditempatkan dengan rumusan 2 pangkat n, ya, 2 di pangkat n. Itu letaknya, di mana n itu adalah bilangan 0, 1, 2 atau 3 dan seterusnya, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat 2 pangkat n saat n bernilai 0 berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Ya, 2 pangkat 0 itu 1. Nah, disitulah kita menempatkan lokasi 1 ini. Oh, ini. Oh, lokasi 1 ini dipakai untuk bit C1. Kemudian tambah lagi 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1, 2. Berarti posisi angka 2 ini ditempati oleh bit cek yang kedua, ya, bit cek. Kemudian untuk 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Berarti kita letakkan posisi yang keempat. Ini untuk bit cek yang ketiga. Kemudian karena ada 4 bit, ya berarti ada 0, 1, 2, 3. Nah, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 lagi, berarti 8. Nah, ini berarti kita sudah bisa menempatkan lokasi bit cek paritasnya. Itu berada pada posisi 1, posisi 2, posisi 4, dan posisi 8. Ini sudah kita tempatkan. Ini posisi cek bit. Nah, selanjutnya sisa posisi yang masih kosong dari angka 1 sampai 12, ya. Angka 1 sampai 12 yang sudah dipakai itu kan 1, 2, 4, dan 8. Nah, sisanya mana? Sisanya mulai dari posisi 3. Nah, dari sinilah kita mulai menempatkan bit data word-nya. Maka di sini kita istilahkan dengan D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, dan D8. Jadi ini adalah 8 bit data, ya, 8 bit data, sedangkan ini adalah 4 bit cek paritas. Ya. Nah, ini tabel ini harus disiapkan dulu, ya. Nah, nanti kalau tabel ini sudah disiapkan, ya, baru kita lakukan proses, ya, koreksinya. Nah, untuk melakukan proses koreksi data, maka kita harus menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, jadi untuk yang ini sudah paham dulu, ya, sudah bisa, ya. Jadi kuncinya adalah buat dulu yang di sini dulu, ya, posisi. Dasarnya dari mana posisi bit? Dasarnya itu dari jumlah 8 ditambah 4. Kalau sudah dibuat posisi bit, Anda buat binernya. Oke, sudah ketemu. Begitu binernya sudah ketemu, sekarang Anda tinggal menata
cek bitnya berada pada posisi keberapa. Nah, rumusnya 2 pangkat N. Oke, ketemu nih. Nah, sisa posisi yang kosong dipakai untuk data. Ini sudah selesai. Sehingga nanti harapannya kalau misalkan Anda mengkoreksi yang 16, 32, atau bahkan 64 pun, berarti Anda sudah bisa membuat tabelnya dulu. Karena kalau tabelnya nanti salah, ya berikutnya jadi salah. Ya, jadi tabelnya ini menjadi pijakan untuk menyelesaikan. Oke, selanjutnya rumus yang harus dipakai. Jadi rumus untuk pengecekan bit paritas, salah satu yang harus dipahami adalah yang namanya rumus untuk mencari nilai C1, C2, C4, dan C8. Ya, itu adalah rumus. Ya. Nah, rumusnya dari mana? Nanti akan kita coba cari. Ini adalah dasarnya ini dulu. Jadi nanti yang perlu kita selesaikan adalah mencari nilai ini. Ya, mencari nilai ini dulu. Ya. Nah, setiap bit C yang beroperasi pada posisi bit, data posisi bilangannya 1 pada kolom. Ya. Jadi itu nanti akan kita coba lihat. Kemudian yang kedua, Anda harus menggunakan rumus tabel XOR. Ya, tabel XOR ini. Kenapa? Karena rumus untuk mencari C1 sampai C8 itu nanti penggunaannya adalah rumus gerbang XOR. Ya, D1 di XOR-kan dengan D2, nah ini, atau B di XOR-kan dengan A, ya, nah ini harus dipahami. Ya, jadi tabel ini harus dipahami bahwa untuk XOR itu gerbang logika yang asalnya dari gerbang OR, namun dieksklusifkan. Ya. Nah, gerbang OR itu adalah OR, ya, itu dia punya nilai 1 kalau ada salah satu masukan atau semuanya bernilai 1. Nah, ini jadi ini kalau OR itu 011, 101, 11, 1 itu OR. Yang 00, 0. Nah, untuk membuat tabel gerbang yang XOR ini kuncinya adalah jika masukannya sama-sama 0, sama-sama 1, hasilnya pasti 0. Kalau masukannya berbeda, ya, ini 01 atau 10, pasti, nah ini pasti keluarannya adalah 1. Oke. Nah, ini adalah yang tabel untuk menyelesaikan rumus ini tadi. Jadi bagaimana kita menyusun rumus ini yang perlu diketahui. Kemudian untuk menyelesaikan rumus ini kita dasar acuannya tabel XOR ini. Nah, ini adalah cara menyelesaikan. Nah, sekarang kita coba contohkan untuk mencarinya dulu. Ya. Bagaimana kita bisa mencari rumusnya dulu. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan rumus seperti itu? Nah, itu ceritanya adalah dasarnya dari tabel, ya, dari tabel ini tadi. Ya, tabel yang sudah kita siapkan, sudah kita buat, ya, itu nanti akan menghasilkan rumus ini. Oke, kita perhatikan dulu, ya, untuk cek bit. Ya. Jadi cek bit yang ada di posisi ini tertulisnya adalah C1, C2, C3, dan C4. Ya, ini adalah waktu kita membuat tabelnya. Jadi 4 bit
Berarti kita kasih kode C1, C2, C3 dan C4. Ini pada tabel di sini. Nah, namun ya di dalam perumusan nantinya ya di dalam perumusan maka kita menggunakan inisial yang berbeda. Jadi untuk yang C1 itu tetap menggunakan C1. Yang C2 itu tetap pakai C2. Sedangkan C3 ya, ini diubah menjadi C4. Jadi penyebutan C1, C2, C3, C4 itu diubah berdasarkan posisinya. C4 diubah menjadi C8. C3 diubah menjadi C4. C2 karena posisinya tetap tidak berubah. C1 juga tidak berubah. Ya, jadi jangan sampai bingung nanti ya. Di sini tertulisnya C1, C2, C3, C4, tapi di sini kok munculnya C1, C2, C4, C8. Nah, ya, paham ya? Nah, jadi untuk yang C3 itu sekarang inisialnya diubah menjadi C4 karena dia berada di posisi. Jadi ini maksudnya adalah bit posisi yang keempat ya, bit posisi yang keempat dari cek paritas. Demikian pula sama untuk yang C4 ya. Nah yang C4 ini menunjuknya ke arah C8. Oke ya, supaya nanti tidak bingung ya. Jadi penulisan pada tabel awalnya karena kita menggunakan bit paritasnya ada 4. Nah, 4 itu ditempatkan di mana? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini menempatkannya dulu. Tapi untuk penulisan berikutnya kita mencari nilai paritas. Nah, mencari nilai paritasnya di sini dasarnya adalah posisi. Ya. Jadi ini identik ya. C3 awalnya sekarang diganti menjadi C4. C4 awalnya diganti menjadi C2. Oke, ini adalah pengubahan inisial dulu. Kemudian ya, penempatannya ya, penempatan yang berkaitan dengan C1. C1 itu tadi kan rumusnya ditempatkan di sini yaitu berasal dari 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Nah, itulah C1 ya. Dan nanti posisi satunya itu nilainya bagaimana. Oke, nanti kita lihat. Demikian pula yang C2 ini. C2 ditempatkan di sana karena 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 1 hasilnya 2. Nah ini posisi C2. Nah nanti nilainya berapa. Kemudian yang C3, nah ini C3. C3 ini berarti 2 pangkat 2, 4. Nah, 4 berarti ditempatkan pada posisi 4 tadi. Ya, jadinya C4. Nah, ini posisi 4. Kemudian C4 adalah 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Maka codingnya kita ubah, pengkodeannya jadi C8. Nah sekarang pertanyaannya ya, bagaimana untuk bisa mengisi C1 ini, bisa mengisi C2 ini, bisa mengisi C4 ini, bisa mengisi C8 ini dengan rumus seperti ini. Nah, agar supaya kita bisa membuat rumus ya, seperti deretan bilangan atau kode-kode ini, yang pertama adalah untuk yang C1 dulu ya, kita lihat C1 dulu. C1 atau satunya ini.
Nah, ini kuncinya untuk membuat rumus yang C1 ya, karena ini C1 itu 2 pangkat 0 adalah 1, dasarnya adalah ini tadi. Kalau kita lihat di sini menggunakan hasil 1, maka kita buat selisih deretan bilangan kelipatan 1. Bilangan biner ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini. Itu adalah untuk yang ini. Nah, sekarang yang C2. Nah, yang C2 berarti kelipatannya 2. Ya, kalau C2 berarti kelipatannya 2. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Sedangkan yang 4, ya berarti kelipatannya 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Kemudian yang 8 pun juga sama. Berarti 1, 1 sebanyak 8, ya 0, 0 sampai 8, baru 1, 1 sebanyak 8. Nah, ini adalah untuk pembuatan hasil seperti ini. Ya, masih bingung ya? Oke. Kita contohkan. Ya, kita contohkan untuk C1. Kenapa C1 ini bisa muncul D1, D2, D4, D5, D7? Nah, jadi asal-muasalnya rumus itu diambilkan dari deretan ini. Jadi bilangan yang diambil nanti yang logiknya 1. Ya, jadi data yang diambil yang kebetulan logik di sini 1. Oke, kita coba. Jadi caranya untuk mengisi yang C1 ini, ya, untuk mengisi yang C1 ini, rumusnya adalah 01, 01, 01. Kelipatannya 1, 1. Maka kita mulai dari sini. Ya. Perlu diketahui bahwa sebuah bilangan itu selalu dimulai dari angka 0. Ya. Mestinya di sini juga ada angka 0. Ya, ini berarti dimulai dari 0 dulu. 0-nya di bawah di sini. Ya, selalu dimulai dari sini. 0 yang pertama ini ya. Jadi 0101 kita tuliskan di sini. 0, 1. Nah, ini 0, 1, 0, 1 ya, 0, 1, 0, 1, dan seterusnya ya. Demikian pula sama yang di sini. Oleh karena itu ya, untuk mengisi C1 itu yang perlu dicatat di sini adalah yang data. C itu kan bit paritas. Yang mau kita masukkan di sini adalah bit data. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari sini 0, 1, berarti kan kosong. 0, 0 itu ini 1. Nah, D1 masuk. Ya. Setelah D1 masuk, 0 lagi, 1, D2 masuk ya. 0, 1, diingat kalau 0 tidak ditulis berarti D3 dilewati. 0, 1. Nah, D4 yang ditulis. Nah, ini D4 nya yang ditulis, D3 nya lewat. Kemudian naik lagi 0, 1. D5 ditulis, 0, 1, D7 ditulis, 0, 1. Nah, D8 tidak. Sehingga untuk menulis rumus C1 hasilnya adalah D1 di-XOR-kan D2 di-XOR-kan D4
di-XOR-kan D5 dan di-XOR-kan dengan D7. Caranya menulis berdasarkan ini tadi untuk menemukan rumus. Ya, masih bingung? Oke, kita coba yang C2. Ya. Kenapa C2 bisa menghasilkan seperti ini? Karena pengambilannya kelipatan 2. 00, 11, 00, 11 dan seterusnya. Dan yang dipakai adalah yang logikanya 1. Oke, kita mulai. Ya, tetap mulai dari bawah ini 0. Ya. Karena kelipatannya 2 berarti 0 0 ya, 1 1. Nah, ini berarti D1 tercatat karena saat pengecekan 0 0 1 1 dia ikut, logikanya 1. D1 nya ditulis. Kemudian setelah 1 1 0 lagi 0 0. Nah, ini D2 ini 0 berarti tidak dipakai. 1 1. Nah, berarti D3 dan D4 ikut. Nah, ini D3 dan D4 ini ikut. Kemudian 0 0. Nah, D5 tidak ada. 1 1 D6 D7. Nah, ini ditulis 0. Nah, ini enggak. Oke, ya mulai paham ya. Jadi penentuan pembuatan rumus ini dasarnya adalah dari deretan. Kemudian untuk yang C4 bagaimana? Ya sama, hanya saja di sini kelipatannya sekarang sudah 0 0 0 0 4 kali. Nah, kita cek. Tetap mulai dari paling bawah. Ya, dari paling bawah. 0 0 0 0. Nah, ini berarti D1 tidak ikut. Kemudian 1 1 1 1, satunya kan 4. Berarti karena di sini tidak ada datanya, berarti ya D2, D3 dan D4. Nah, ini dapat D2, D3 dan D4. Setelah 1 1 1 1 kembali lagi 0 0 0 0 0. Nah, ini enggak dipakai. Lalu masuk lagi di sini 1 1 dan seterusnya. Berarti D8 yang dipakai. Nah, ini ketemu isi. Nah, itu untuk yang C4. Kalau yang C8 bagaimana? Ya sama. Ya, sekarang 0-nya 8. Yang ketemu 0 ini enggak ditulis. Yang ditulis yang ketemu 1. Nah, kalau kita hitung dari sini aja, 0-nya 8 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini tidak bakal muncul di tulisan C8. Baru di sini 1 1 1 1 1 1. Nah, jadi D5, D6, D7, D8 muncul di sini. Nah, oke ya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita menghasilkan rumus ini. Ini kan rumus untuk yang 8 bit. Kalau rumus yang 16 bit bagaimana? Langkahnya sama. Ya, langkahnya sama. Kalau prinsip ini sudah dipahami, mau yang 16, mau yang 32, mau yang berapapun bisa dicarikan rumusnya. Oke. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya kita lihat contoh sekarang. Jadi kalau kita membuat sebuah contoh, ya kita mau menyimpan data sebuah bilangan biner 8 bit. Ya, ini sebuah datanya 8 bit, 1 2 3
3, 4, 5, 6, 7, 8 bit ya. Dan kebetulan ya, setelah kita proses simpan ternyata ada kesalahan, yaitu bit yang ketiga ya. Ketiga ini dihitung dari kanan ya. Bit yang ketiga ini itu yang semula 0 itu berubah jadi 1 ya. Ini sebagai kesalahannya ya, ini sebagai kesalahan. Jadi data yang semula 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 ternyata berubah menjadi 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 karena yang di sini berubah jadi 1. Nah, bagaimana pengecekannya? Maka kita perlu memasukkan cek paritas. Nah, rumusan yang tadi sudah kita dapatkan. Sekarang yang tulisannya D1, D2, D3, D4 dan seterusnya itu tinggal mengganti ya. Jadi penulisan data bit ini dari kanan ke kiri ya, satunya dari kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di situ tinggal menempatkan saja. Kalau di sini misalkan inisialnya D1 ya berarti ini yang dimasukkan. Di sini misalkan D3 atau D4, oh berarti ya tinggal cari D4, 1, 2, 3, 4. Oh. Jadi tinggal memasukkan saja ya. Kalau 0 ya masukkan 0, kalau 1 ya masukkan 1 sesuai tabel. Nah, yang jadi pertanyaan adalah hasilnya ini dari mana? Nah, ini dari mana? Nah, hasil ini itu sebetulnya diperoleh dari operasi XOR. Jadi 1 XOR 0, XOR 1, XOR 1, XOR 0. Nah, itu kalau kita lihat hasilnya nanti yang ini sama ya. Tapi yang ini kok gak 1. Nah, yang ini kok 0. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, kita coba lihat. Ya. Jadi dari tabel tadi yang sudah kita peroleh, kemudian tinggal kita masukkan ya. Nah, sebentar. Nah, kita coba contohkan nanti yang di sana itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi data yang semula 00111001 ini urutannya dari D8 sebelah kiri sampai D1. Jadi ini D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1. Nah, rumus ini tinggal menempatkan nilainya ini tadi. Ya, contohnya D1 diisi berapa ya ini. Nah, ini D1 diisi 1. Oke. D2 ini 0, masukkan di sini. D4. Nah, ini kita tinggal 1, 2, 3, 4, 1. D5 sama D7 ya. D8 7 ya, D7-nya 0, 6, 5, 5-nya 1. Nah, ya, saya untuk memasukkan ini. Nah, setelah dimasukkan ya semua angka-angka binernya, kemudian kita proses dengan tabel XOR. Ya, saya ngambil contoh untuk yang ini dulu. Jadi saya contohnya kan yang ini ya. Bagaimana yang C1 ya untuk mengXOR-kan itu menghasilkan nilai 1 ya, maka kita coba tunjukkan di sini. Jadi kalau kita tulis di sini saya kurung. Nah, maksudnya saya kurung ini adalah ini dikerjakan dulu ya, ini kerjakan dulu ya. C1 saat kita meng-XOR-kan 1 XOR 0 ya,
jadi yang ini 1 XOR 0 ini dikerjakan dulu ya. Jadi XOR yang ini dikerjakan dulu. Kita lihat 1 XOR 0 hasilnya 1. Berarti 1 XOR 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini hasilnya 1. Yang kanan belum kita proses. Jadi yang diproses yang di dalam kurung dulu. Nah, ini. Jadi 1 XOR 0 hasilnya adalah 1. Kemudian ya, 1 yang di dalam kurung ini dikerjakan dengan XOR 1 yang di sebelah kanan. Nah, ini kita batasi dulu di kurung yang kedua. 1 XOR 1. Nah, hasilnya apa? Kita lihat 1 XOR 1. Nah, bawah sendiri 1 XOR 1 hasilnya 0. Nah, jadi 1 XOR 1 hasilnya 0. Nah, ini. Kemudian hasil dari keseluruhan ini ya di-XOR-kan dengan yang kanannya ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini di-XOR-kan lagi. 0 XOR 1. 0 XOR 1 hasilnya 1. Ya. Nah, ini. Nah, hasil yang terakhir sekarang XOR yang terakhir ini 1 dengan 0. 1 dengan 0. 1 dengan, oh, ternyata hasilnya 1. Nah, si 1 ini masukkan di sini. Nah, oke, itu adalah untuk menyelesaikan nilai bit dari C1, C2, C4, dan C8. Ya, untuk yang C2, C4, C8 caranya sama. Ya, jadi ini karena ini kebetulan C1 dan C2 kan sama. Ya, pasti ketemunya sama. Nah, sekarang C4. Ya, C4 sama. 0 XOR 0. Ingat, kalau kembar atau sama hasilnya adalah 0. Ya kan? 0 XOR 0 hasilnya 0. 0 XOR 1 hasilnya 1. 1 XOR 0 hasilnya 1. Ya ini. Nah, C8 gimana? Ini C8 1 XOR 1 hasilnya 0. Ya, 0 XOR 0, 0. 0 XOR 0, 0. Nah, ya hasilnya. Nah, ini berarti sekarang sudah kita peroleh. Jadi, data yang dikirim di awal semula yaitu 00111001, posisi bit paritasnya mestinya seperti ini. 1110. Nah, tinggal kita bandingkan ya, hasil perubahan ya. Jadi pada saat ternyata data atau bit ketiga ini berubah ya, saat bit ini berubah ya, bit ini kita lakukan persis seperti saat data yang di awal tadi. Nah, ini caranya sama. Cuman tinggal kita melihat bit yang ketiga ini nilainya berubah. Tinggal dimasukkan ya ke dalam C1, C2, C4, C8, kemudian di XOR-kan, diperoleh hasilnya. Nah, kebetulan saat bit yang ketiga diubah dari 0 ke 1, keseluruhan hasil juga berubah ya. C1 1, C2 0, C4 0, C8 juga 0. Nah, berarti datanya berbeda. Data yang semula, bit paritasnya, dan data terakhir tadi. Kemudian keduanya di cross check. Nah, datanya di cross check ya,
data yang tadi C11110 di cross check dengan 1000. Nah, ini diproses XOR lagi ya, 1 dengan 1, 1 dengan 0, 1 dengan 0, 0 dengan 0. Hasilnya bagaimana? 1 dengan 1 hasilnya 0, 1 dengan 0 hasilnya 1, 1 dengan 0 hasilnya 1, 0, 0 hasilnya 0. Nah, ini adalah hasil posisi bit yang salah. Ya. Ini masih biner ya, 0 1 1 0 itu masih biner ya. Anda mau mencari berdasarkan desimal ya tinggal dikonversi saja. Ini 0, ini 2, ini 4, berarti 6. Nah, ketemu. Nah, berarti posisi bit yang ke 6 itulah yang terjadi kesalahan ya. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan proses deteksi dan koreksi error ya. Semoga apa yang menjadi penjelasan hari ini bisa menambah wawasan yang berkaitan dengan kode Hamming ya, kode Hamming yang mana dipakai untuk melakukan deteksi dan pengujian kondisi kesalahan data ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi bisa diulang lagi kalau nanti masih belum jelas, coba dilihat lagi videonya ya. Kalau masih belum paham nanti bisa bertanya ke saya, bisa lewat WA ya, bisa lewat Google Classroom dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya pertemuan hari ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri ya. Jangan lupa bahagia ya, jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.